Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah Behavior Research in Accounting. Kami akan membahas 2 artikel yang telah kami review. Kelompok 3 terdiri dari Karlina Gaisala Rahman, NIM-nya A0232111011, dan saya sendiri Grace Persulesi dengan NIM A0232111009. Artikel pertama akan dibawakan oleh Karlina Gaisala Rahman. Kepada Ibu Karlina, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Grace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semuanya. Ibu Grace selaku dosen kami. Untuk review artikel pertama, saya akan membawakan terkait tentang Students Long-Term Orientation Role in E-Learning Success, a Brazilian Study. Jadi pembahasan untuk review artikel ini akan kita bagi ke dalam 2 pembahasan. Yang pertama itu adalah bagian ringkasan dan yang kedua adalah bagian critical review. Jadi untuk jurnal ini ditulis oleh Wilmar Sidral, Manuela Aparicio, Tiago Oliveira, dan jurnal ini dipublish di Helion edisi 6 di tanggal 11 Desember 2020. Jadi saya mulai dari ringkasan terlebih dahulu. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pemicu dari kesuksesan e-learning di Brazil. Oleh karena itu penelitian ini menganalisis peran siswa orientasi jangka panjang dalam menggunakan e-learning di Brazil. Penelitian ini mengambil 297 responden untuk menjawab kuesioner di mana sampel mereka itu adalah siswa ataupun mahasiswa dengan pendidikan yang tinggi di 9 negara bagian. Data ini juga dianalisis dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian dari tulisan ini menunjukkan bahwa kualitas informasi dan kolaborasi serta kepuasan pengguna menjelaskan penggunaan sistem e-learning. Model ini mengindikasikan bahwa sistem orientasi jangka panjang berpengaruh terhadap hubungan antara penggunaan sistem e-learning dan manfaat yang dirasakan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas sistem dan informasi dan penggunaan sistem e-learning menentukan kepuasan dari pengguna e-learning itu sendiri. Kualitas kolaborasi dan kualitas informasi menentukan penggunaan sistem e-learning. Penggunaan e-learning dan kepuasan pengguna menjelaskan keseluruhan dari manfaat e-learning, serta orientasi jangka panjang memoderasi pengaruh antara penggunaan e-learning dan manfaat yang dirasakan. Itu adalah ringkasan. Sekarang kita masuk ke critical review, kita mulai dari motivasi. Jadi motivasi awal dari penelitian ini adalah bahwa negara Brazil, negara tempat penelitian ini berasal, merupakan salah satu negara yang masih mengalami kendala dalam kegiatan berbasis online, seperti telekomunikasi, sistem pembelajaran, dan segala hal yang berkaitan dengan online. Hal ini dikarenakan karena sistem online di negara ini belum merata, sehingga di beberapa daerah, terutama di daerah yang mempunyai universitas, itu tidak terjangkau online seperti itu, ataupun kegiatan belajar mengajar yang membutuhkan online itu masih terbilang sedikit seperti itu. Lalu yang kedua, problem riset. Jadi problem riset dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem e-learning dengan menggunakan perpaduan antara model kesuksesan sistem teknologi informasi dan karakteristik dari orientasi jangka panjang di Brazil. Seperti itu. Yang ketiga yaitu theoretical base. Jadi theoretical base yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada 2, yaitu yang pertama ada model kesuksesan sistem teknologi informasi. Jadi model ini adalah model yang menggambarkan kesuksesan atau tidaknya suatu sistem teknologi informasi dalam organisasi, terutama berkaitan dengan beberapa dimensi seperti kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas servis, kualitas kolaborasi, niat, kepuasan pengguna, dan manfaat yang dirasakan. Dan teori lain yang digunakan adalah Confucian Dynamism Theory.
Selanjutnya ada hipotesis. Jadi hipotesis dari penelitian ini itu ada 9 hipotesis dengan beberapa indikator penilaian yang dijabarkan. Jadi untuk hipotesis pertama ini berkaitan dengan kualitas sistem berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem e-learning. Lalu yang kedua ada kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna e-learning. Terus untuk hipotesis yang kedua ada kualitas informasi berpengaruh positif terhadap pengguna sistem e-learning, ada kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan. Terus hipotesis ketiga ada kualitas servis berpengaruh terhadap penggunaan sistem, kualitas servis berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna e-learning. Terus di hipotesis yang keempat ada kualitas kolaborasi, dia berpengaruh terhadap penggunaan sistem. Lalu di hipotesis selanjutnya juga kualitas kolaborasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna e-learning. Hipotesis kelima, kita melihat dari penggunaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna e-learning. Hipotesis kelima selanjutnya adalah kepuasan pengguna e-learning berpengaruh dalam penggunaan sistem e-learning. Hipotesis keenam, ada penggunaan sistem e-learning berpengaruh positif terhadap manfaat yang dirasakan. Lalu ada kepuasan pengguna e-learning berpengaruh terhadap manfaat sistem e-learning. Hipotesis ke-8 ada orientasi pengguna jangka pendek berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem e-learning. Terus hipotesis ke-8 orientasi pengguna jangka pendek berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem e-learning. Lalu ada orientasi pengguna jangka pendek berpengaruh positif terhadap manfaat. Hipotesis ke-9, kita menggunakan orientasi pengguna jangka panjang berpengaruh terhadap penggunaan sistem e-learning. Hipotesis ke-9 ada orientasi pengguna jangka panjang memoderasi penggunaan dalam manfaat. Dan yang terakhir, ada orientasi penggunaan jangka panjang berpengaruh terhadap manfaat sistem e-learning. Jadi itulah hipotesis yang ada dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah dari sisi karakteristik kualitatif, dari sisi kausasi dan logical validity. Jadi untuk mengembangkan sistem e-learning dengan menggunakan perpaduan antara model kesuksesan sistem teknologi informasi dan karakteristik dari orientasi jangka panjang di Brasil, penelitian itu settingnya menggunakan hubungan timbal balik, yaitu konstruknya menentukan apakah model kesuksesan STI ini dapat mempengaruhi siswa dalam menggunakan e-learning di situasi jangka panjang. Sedangkan untuk metode mengontrol variabel ekstranusnya, penelitian ini memiliki variabel ekstranus, yaitu variabel tersebut adalah long-term orientation, yang dimana long-term orientation ini adalah salah satu variabel budaya yang diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah validitas internal. Jadi dari sisi variabel independen dan variabel pengontrol dipilih berdasarkan riset sebelumnya. Begitu pula dengan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini juga dinyatakan dengan jelas. Variabel dependen juga didukung dengan teori-teori yang digunakan dari hasil riset sebelumnya. Sedangkan dari sisi validitas internal, dari sisi sampel dan prosedur pemilihan sampel juga diperlihatkan secara jelas berapa banyak sampel yang digunakan. Selanjutnya dari sisi validitas eksternal. Jadi prosedur pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara umum menggunakan purposive sampling. Dengan cara ini validitas eksternal itu dapat terlihat agak lemah atau daya generalisasinya itu rendah. Seperti itu untuk validitas eksternal. Selanjutnya adalah kualitas pemilihan data. Jadi karena pemilihan data ini menggunakan purposive sampling, jadi ada beberapa indikator yang digunakan untuk bisa memilih data seperti itu. Jumlah sampel yang valid sebanyak 297 responden, seperti itu. Terus data yang diperoleh itu dengan menargetkan sekolah atau universitas besar yang telah menggunakan sistem e-learning. Sedangkan untuk kecukupan statistical test, penelitian ini menggunakan structured equation model seperti itu. Selanjutnya dari sisi konsistensi antara masalah riset, hipotesis, dan analisis data. Jadi untuk konsistensi ini ada ketidakkonsistenan. Jadi di sini dari sisi variabel moderasi itu hanya menjabarkan penggunaan long-term orientation.
untuk memperkuat variabel model kesuksesan STI. Sedangkan pada hipotesis itu muncul short term orientation dalam hipotesisnya, sehingga terjadi ketidakkonsistenan di situ. Sedangkan di konsistensi antara hasil dan kesimpulan, ada konsistensi penggunaan istilah antara hasil dengan kesimpulan. Ini dilihat dari penggunaan impact dan efek yang memang di antara hasil dan kesimpulan itu sama-sama digunakan. Lalu dari sisi implikasi, jadi implikasi teoritis utama dari penelitian ini adalah aspek budaya siswa memiliki peran yang signifikan dalam keberhasilan penggunaan e-learning di Brasil. Dengan cara siswa dengan orientasi jangka panjang mungkin tidak mengaitkan keberhasilan dengan penggunaan sistem e-learning. Dari sisi limitasi, penelitian ini tidak menyebutkan secara jelas metode sampel yang digunakan, jadi yang saya jabarkan tadi merupakan penjabaran langsung yang saya pahami karena di dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa sampel yang digunakan itu merupakan purposif karena di dalam penelitian menjabarkan beberapa faktor-faktor yang menjadi landasan peneliti untuk mengambil data. Sedangkan dari sisi aspek budaya yang digunakan itu hanya satu, yaitu aspek long term orientation-nya itu merupakan aspek budaya yang ada dalam penelitian ini. Itu pun didasarkan dari penelitian sebelumnya. Sehingga dari walaupun cuma satu, tetapi itu tidak menggambarkan secara keseluruhan aspek budaya yang dijabarkan di dalam penelitian ini. Makanya itu digambarkan sebagai limitasi dari penelitian ini. Lalu referensi ini tentu saja kita menggunakan jurnal yang direview yaitu tentang Students Long-Term Orientation Role in Learning Success, a Brazilian Study, diterbitkan oleh Helion 6 di tahun 2020. Mungkin sekian dari pembahasan review artikel saya. Semoga review ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Grace. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Karlina. Untuk artikel yang kedua akan saya bawakan. Ya, artikel kedua di bawah judul Delon and McLean Models of Information System Success, Critical Meta Review dan Research Direction yang ditulis oleh Anna Gieraj dan Rod Soin, College of Business Wright State University, tahun 2020 pada International Journal of Information Management. Ya, teman-teman dan Ibu Grace yang di saat ini, jurnal yang saya bawakan ini, artikel yang akan saya jelaskan, itu saya bagi di dalam 5 bagian. Yang pertama itu tentang ringkasan, yang kedua itu tentang motivasi, ketiga tentang problem riset, dan yang keempat tentang theoretical base, dan yang kelima karakteristik kualitatif. Kita akan mulai yang pertama dari ringkasan. Ya, tujuan penelitian ini yaitu melakukan meta review kritis dari penelitian sebelumnya pada model Delon dan McLean yang di dalam artikel ini diberikan singkatan yaitu DM 1992 dan DM 2003. Ya, DM 1992 itu merumuskan Information System Success atau ISS sebagai ukuran multidimensi dengan 6 dimensi, informasi quality atau IQ, system quality atau SQ, user satisfaction atau US, system usage SU, individual impact II, dan organizational impact atau OI. Ya. Dari penelitian model penelitian DM 1992 ini dia mengalami perubahan. Sudah ditambah lagi beberapa dimensi dari DM 192 ke DM 2003 ya. Sehingga penelitian ini menggunakan sampel penelitian yaitu
53 penelitian, ya, 53 penelitian dengan publication yang ada di dalam publikasi setiap tahun, yaitu dari tahun 1995 sampai 2019 dengan jurnal-jurnal yang ada seperti Information System, Jurnal International Journal of Information Management, ada 4 jurnal, Journal of Strategic Information System, Journal of Global Information Management, Journal of Computer Information System Behavior and Information Technology, Government Information Quarterly, Internet dan Higher Education, 2 jurnal dan 27 jurnal lainnya dengan masing-masing diambil 1 jurnal. Masing-masing 1 jurnal dari setiap artikel. Ya. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan meta-analisis, yang dimana meta-analisis itu merupakan suatu teknik statistika untuk menggabungkan hasil 2 atau lebih penelitian sejenis sehingga diperoleh panduan data secara kuantitatif. Ya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kita lihat yang pertama dari analisis studi level. Dari analisis studi level ini hasilnya menunjukkan bahwa dari banyak penelitian yang dimodelkan ada pada user satisfaction atau US itu ada 17 penelitian, system usage SU ada 11 penelitian, dan net benefit NB itu ada 8 penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4. Yang kedua yaitu analisis level model. Analisis level model itu menunjukkan bahwa DM 2003 diterapkan lebih lengkap dan lebih berhasil dalam menjelaskan ISS daripada DM 1992. Ya. Model DM diterapkan lebih lengkap dan lebih berhasil dalam konteks yang melibatkan masyarakat umum daripada pengguna lain. Dan model DM diterapkan kurang lengkap dan kurang berhasil dalam konteks yang melibatkan sistem kerja. Hasilnya dapat kita lihat pada tabel 6. Dan yang ketiga itu hasil tingkat hubungan yang dilihat pada tabel 7, yaitu kepuasan pengguna OS memiliki daya tarik yang lebih besar sebagai dimensi untuk mempraktekkan ISS. Meskipun II dan NB tidak dapat dibandingkan secara langsung karena perbedaan teoritis, keduanya mewakili keberhasilan akhir dalam masing-masing model dan dapat dianggap sebagai konstruksi yang terkait untuk menilai ISS. Yang ketiga, hubungan yang melibatkan IU itu merupakan menghasilkan hasil studi yang rendah, dan kesimpulannya bahwa hubungan tersebut itu tidak mudah dapat ditarik kesimpulannya. Ya, motivasi. Ya, keberhasilan sistem informasi ISS telah menjadi minat untuk penelitian dan praktis sistem informasi SI dan teknologi informasi TI selama beberapa dekade. Perspektif yang berbeda dari ISS yang telah ditawarkan selama bertahun-tahun, di mana studi sebelumnya cenderung menggunakan langkah-langkah yang relevan untuk konteks penelitian mereka, yang menghasilkan ukuran ISS yang beragam dan terfragmentasi yang tidak dapat dengan mudah dibandingkan atau diuji ulang. Ya. Ya. Studi tersebut umumnya mengevaluasi sejauh mana dimensi dan hubungan dalam model DM dapat didukung dan dibenarkan. Dan belum tentu apakah model DM mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Terlepas dari itu, studi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua hubungan ISS memiliki hubungan yang kuat karena banyak hasil penelitian yang menghasilkan hasil yang masih beragam. Ya, problem riset ini yaitu bagaimana melakukan meta review kritis dari penelitian sebelumnya pada DM 1992 dan DM 2003, yaitu A, mengidentifikasi keadaan penelitian ISS saat ini termasuk tinjauan kritis terhadap model
DM ISS dan sejauh mana hubungan ISS di DM. Model ini didukung secara empiris. B. Mengembangkan arah yang berguna untuk penelitian ISS. Analisis yang mencakup penilaian cara model DM diterapkan dan tingkat dukungan empiris untuk hubungan ISS didasarkan pada meta review dari 53 studi empiris yang diterbitkan sejak DM 1192 yang meneliti ISS. Theoretical base yang digunakan dalam artikel ini adalah Information System Success, yaitu SS, sebagai ukuran multidimensi dengan 6 dimensi. Kualitas informasi IQ, kualitas sistem SQ, kepuasan pengguna AS, penggunaan sistem SU, dampak individu II, dan dampak organisasi OI berdasarkan tinjauan ukuran keberhasilan yang ditemukan dalam literatur sebelumnya yang telah dijelaskan oleh penelitian dilakukan oleh Seddon dan Giff, dan Seddon and Q 1996 dan Seddon dan Rai dan kawan-kawan dari 97 dan 2002. Ya, karakteristik kualitatifnya. Yang pertama yaitu validitas internalnya. Jadi tujuan penelitian ini melakukan meta review. Jadi validitas internalnya yaitu menggunakan 53 penelitian dari publikasi tahun 95 sampai 2019 yang diperoleh dari basis data online seperti Sumber Bisnis Lengkap, IEE, Explore, Perpustakaan Digital, dan Pusat Jurnal Elektronik. Data yang diperoleh sesuai dengan desain penelitian. Validitas eksternalnya, jadi dalam penelitian ini melakukan meta review keberhasilan informasi di Lone and McLean dengan menggunakan representatif 53 penelitian. Cara mengumpulkannya sudah benar dan dengan cara memasukkan kata kunci di Lone and McLean, success model, dan informasi sistem sukses. Jadi penelitian ini juga memberikan penjelasan naratif tentang ISS. Penelitian dikeluarkan jika sebuah studi menggunakan kumpulan data yang sama dengan penelitian lain dan jika penelitian menggunakan meta-analisis. Data ini juga dilakukan dengan menggunakan pengkodian data. Ya, kualitas pemilihan datanya sangat terjamin diperoleh dengan penggunaan artikel atau jurnal pada data online Delon dan McLean Success Model dan Information System Success. Data yang diperolehnya ada 53 penelitian dengan rinciannya sebagai berikut. Itu tahun 1995 satu artikel, tahun 1996 satu artikel, tahun 97 dua artikel, tahun 2002 satu artikel, 2003 satu artikel, 2004 satu, 2005 4, 2006 4, 2007 1, 2008 5, 2009 4, 2010 3, 2011 1, 2012 4, 2013 2, 2014 2, 2015 4 artikel, 2016 6 artikel, 2017 2 artikel, 2018 3 artikel, dan 2019 1 artikel, sehingga total jumlah artikel yang digunakan sampel dalam penelitiannya ada 53. Ya, ini dia memasukkan kata kunci di Lone and McLean juga, sehingga dengan penjelasan bagaimana sampel itu, dari mana data itu didapat, dari mana 53 data itu diperoleh, dijelaskan dalam penelitian ini, sehingga kualitas data yang disajikan oleh informasi ini oleh penelitian ini sangat terjamin. Ya, adanya konsistensi. Jadi masalah penelitian, analisis data itu, masalah riset dilakukan analisis data, dia melakukan pengkodean, setelah itu data itu dianalisis, dapat kita lihat pada tabel 1 sampai 6. Pertimbangan utama pengkodeannya itu adalah kumpulan hubungan ISS yang diuji dalam penelitian ini, sehingga ketika data itu diperoleh, maka penulis itu membuat pengkodean untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Konsistensi hasil dan kesimpulan, ya hasil penelitian konsisten dengan kesimpulan baik dari istilah maupun dari hasil di bagian pembahasan, dan implikasinya hasil riset ini memberikan asumsi model DM dan arah penelitian potensial yang dapat membantu memperjelas atau menyempurnakan ISS
Dan berikutnya, penelitian dan praktik IS dapat memperoleh keuntungan yang signifikan dengan kejelasan yang lebih besar tentang ISS. Dalam penelitian ini tidak mengungkapkan keterbatasan penelitiannya. Baik, itu tadi pembahasan dari Ibu Grace. Selanjutnya mungkin ini adalah gambaran dari beberapa perbedaan yang mungkin bisa ditemukan antara artikel yang dibahas oleh saya sendiri dengan artikel yang dibahas oleh Ibu Grace. Jadi untuk artikel pertama ini adalah artikel yang mengenai tentang e-learning di Brazil dengan mengcombine model kesuksesan STI. Jadi di bagian abstrak, hasil penelitian itu dijelaskan dengan baik di penelitian artikel pertama. Terus untuk pendahuluan sendiri, step of art itu terlihat di bagian paragraf pertama dari jurnal ini. Terus keunikan dari artikel pertama ini adalah teori yang digunakan ini memiliki unsur budaya atau Hofstede, yang dimana teori tersebut adalah Confucian Dynamism Theory. Lalu silakan Ibu Grace. Untuk artikel kedua yang saya bahas yaitu tentang model kesuksesan sistem informasi DeLong and Miklen dengan menggunakan meta review kritis sebagai alat analisis. Abstrak dari penelitian ini yaitu di dalam abstrak hasil penelitian ini tidak dijelaskan sehingga kita dalam abstrak kita tidak bisa mengetahui hasil penelitian dengan menggunakan meta review kritis ini hasilnya seperti apa, itu tidak dijelaskan di dalam abstrak. Untuk pendahuluan sama dengan artikel yang pertama bahwa state of art-nya terlihat pada paragraf pertama. Penelitian ini menurut saya memiliki keunikan, yaitu penelitian ini dia menggunakan studi pustaka. Setelah studi pustaka itu menghasilkan data ini kemudian baru dilakukan analisis sehingga sehingga dapat diketahui hasilnya. Jadi bukan cuma studi pustaka saja, tetapi ada studi pustaka dan datanya dianalisis. Lalu kedua artikel ini juga mempunyai keunikan masing-masing, tetapi keduanya sama-sama membahas model kesuksesan sistem teknologi informasi. Ya, kita akan lanjut. Demikianlah presentasi dari kami berdua, Karina Ghazala Rahman dan saya Grace Persuesi. Mungkin ada pertanyaan, ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita akan ketemu di Sekolah. Thank you, terima kasih Ibu Grace dan teman-teman yang sudah menyaksikan video kami.